Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ready untuk kami bantu ya, mengenal tentang dunia pasar modal ini dari A to Z, at least mengenal dulu. Oke. Ada 3 syarat. Oke. Siapa kalau dia ready, saya mengatakan ada 3 syarat untuk you belajar di dalam kelas Hilaf Academy ini. Dan inilah mulai hari ini sampai berikutnya. Kalau yang memang ada peluang ikut kayak murid-murid kita guide mereka selama 2 bulan, 3 bulan, ya step by step kita ada kelas mentorship tentang begitu, the next class tentang begitu. Yang mereka ini adalah orang-orang yang kita memang bimbing karena mungkin dia bingung di awal karena emang dunia pasar modal ini nggak bisa ya masuk sekali kelas langsung paham tuh enggak. Dia step by step paham tuh tadi. Sebab dia dunia baru. Dia dunia baru yang tidak pernah sentuh. Dan itulah hutan belantara yang saya mengatakan adalah banyak orang gagal di situ. Jadi lakukan aja saja. Oke, yang pertama boleh. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua ada tolong Anda siapkan pulpen, oke, dan kertas Anda, pen dan kertas. Pastikan mencatat. Ini adalah rule. Kenapa murid-murid kami banyak berhasil? Sebab saya mengatakan adalah saya sedang membantu seseorang sebenarnya. Sesuatu itu nggak sulit sebenarnya. Tapi 1 miliar bukan yang sulit sebenarnya. Yang sulit adalah dia tidak ready tadi. Yang kedua adalah dia mencoba pakai caranya sendiri. Kadang-kadang sibuk, ada rekamannya enggak ya? Di foto-foto nanti. Enggak perlu. Tapi tulis. Why saya mengatakan, siapa mau tahu? Jangan komen I dulu. You mau tahu enggak? Kenapa sebenarnya ya ilmu kuno, ya orang katakan, itu adalah jauh lebih baik hari ini. Sebab Imam Syafi'i mengatakan, segala sesuatu yang you tulis, dia akan mudah nempel di otak. Betul? Apapun yang kita tulis, oh ini you tulis, dia akan mudah nempel di otak kita. Sebab problem hari ini adalah bagaimana kita isi kepala otak kita antara apa yang sebelum terjadi dan akan terjadi ke depan. Karena teknologi sudah berubah, semua sudah berubah. So, dampak pandemi COVID terhadap sektor-sektor ini, coba perhatikan ya. Ini luar biasa saya mengatakan. You take note aja sudah. Pertama, dampaknya kita lihat dari data pandemi tidak kunjung selesai. Gelombang PHK hingga dirumahkan tanpa gaji. You bayangin Pak Ibu. Dulu dapat gaji enak, tiba-tiba kena PHK. Dirumahkan tanpa gaji lagi itu. Dampak bukan pada sendiri, tapi pada keluarganya, anaknya, dan mungkin orang tuanya juga. Ya. Ini yang terjadi. Sangat berat memang. Bahkan lebih dari 50.000 buruh kena PHK sejak awal 2021. Oke. Imbas COVID 162.000 dari SPG hingga guru honorer juga kena PHK dan dirumahkan. Ini sangat menyedihkan. Saya tidak tahu apakah Anda kena atau tidak. Ya, apakah Anda berada pada level itu tidak? Kalau tidak kena, alhamdulillah bersyukur. Ya, tapi bagi yang kena, saya mengatakan is okay. Terima kenyataan ini, saya akan mencoba membantu menunjukkan dengan Anda pada hari ini. Ada peluang-peluang yang sebenarnya bisa dilakukan. Yang you tidak perlu bunuh diri dulu lah, saya katakan. Oke, saya dulu lah. Oke. Terimbas pandemi, 32 juta UMKM. Gulung tikar semua, Pak Ibu. Allahu Akbar. Kadang-kadang kasihan memang lihat keadaan gini, Pak Ibu. Mau diapain? Saya bukan negara, saya bukan presiden Anda. Kita hanya bisa kasihan. Mau dibantu pun, apa yang mesti dibantu? Inilah kebenaran kita bantu hari ini sebenarnya. Kita bisa membantu apa yang bisa kita bantu. Kita berikan dia di ilmu, kita bikin dia peluang tentang begitu. Ya. Siapa tersentuh dan keadaan seperti ini? Siapa yang tidak ingin lagi keadaan begini terulang? Saya sebenarnya kalau buka dengan Anda, ya, saya bersyukur selama pandemi ini, murid-murid kami itu sangat-sangat tidak terdampak apapun juga. Especially mereka yang sudah sejak 2018 ikut dengan kita. 2018 dia belajar tentang saya begitu pandemi, mereka enjoy. Karena tinggal di rumah, tekan-tekan dapat cuan, tekan-tekan dapat cuan. Dan saya akan tunjukin nanti dengan Anda, okay, bagaimana sebenarnya dampak pandemi di pasar modal itu hampir nggak ada. Sibuk dengan Anda. Ada sih dampak sedikit doang, tapi sebentar. Karena cuma kaget pada saat itu, di awal-awal tahun. Tapi setelah itu, anteng aja, orang mesti bikin cuan terus, contoh begitu. Walaupun saham itu turun, dapat cuan lagi. Nah, itu kan best, itu begitu. Betul, inilah yang sebenarnya banyak orang tidak tahu. Oke. Dan termasuk juga saya katakan adalah pengusaha coba bunuh diri, ya, ini juga. Ya, akibat kena PPKM ini. Saya sarankan dengan Anda,
Kalau ada salah pengusaha yang hari ini pernah berpikir kayak saya dulu, saya pernah berpikir dan kondisi tidak punya apa-apa dulu Pak Ibu. Ini ya memang di tahun luxury test tahun 2000 sampai 2010 itu adalah kondisi yang sangat berat dalam hidup saya dulu. Ya, gaji 500.000, saya struggle 10 tahun lebih, saya cari-cari cara, nggak tahu caranya, hampir membunuh diri saya katakan. Cuma saya lihat adalah ada anak-anak saya 3 orang, 4 orang, oke, dan saya lihat keluarga saya dan istri dan segala macam. Ini membuat saya ada energi baru. Oke, 3 fakta pedagang pasar Tanah Abang ramai, kios ditinggalkan kosong semua, dan pedagang kaki lima kena imbas. Dampak PPKM darurat, kemiskinan tidak terbendung. Nah, ini data-data saya katakan. Nah, ini Bapak Presiden kita bagi-bagi sembako, nah, dapat jeritan, ya, dia coba ingin bantu. Sebab kenyataannya adalah saya katakan, yang hari ini punya beban finansial yang berat, itu kenyataannya adalah negara pun hutangnya pun hampir 6.554 triliun rupiah. Kalau negara hutangnya besar dan dia pusing mikirin hutang, sementara you juga punya hutang, jangan berpikir negara akan bantu. You paham nggak nih Pak Ibu? Oke, perlu paham lah saya katakan. Oke, so ada 4 sumber income manusia di dunia. Ada 4 sumber income manusia di dunia. 4 sumber income atau uang lah manusia. You cari ke Cina, ke Hong Kong, ke Amerika, semua orang bicara yang sama nanti masalahnya. Karena ini dulu yang saya dapatkan di dalam kelas saya, okay? Dan dia juga merasakan seperti itu. Itu kata kuncinya. So, ada 4 sumber. Ya. Yang pertama adalah ya, sumber income yang pertama yaitu orang mendapatkan income dengan cara menjadi seorang pegawai, employee. Pergi pagi pulang petang setiap hari dapat duit. Ya. Challenge-nya di sini adalah penghasilannya rendah, ya, waktunya akan banyak. Biasanya begitu. Dan tidak tahu berbuat apa dengan waktu yang banyak tadi sebenarnya. Atau dia merasa tidak punya waktu, tapi income juga rendah. Itu challenge saya katakan. Yang kedua, dapat income dengan cara menjadi self, bisnis, S namanya. Contoh, you punya toko, you buka warung, kena pandemi tutup, income-nya berhenti. Atau yang jadi seorang profesional, ya, sebagai seorang dokter, contoh begitu. Buka praktek, karena kena pandemi tutup juga, tutup duit. Jadi sumber itu berhenti. You paham nggak ini? Halo? Saya paham kan si I? Thank you, kalau paham. Yang ketiga adalah dengan cara business owner. Ya. Yaitu dia memiliki sistem, dan sistem ini bekerja, ya, dia kerja sistem ini menghasilkan uang untuk Anda. Nah, ini dia. Ini konsep yang ketiga. Ya, sistem bekerja menghasilkan uang untuk Anda. Dan yang keempat adalah investor. Di mana uangnya itu tadi yang sudah Anda dapatkan tadi, uang itu tadi, ya, uang tadi dia kerja, nah itu uang itu kerja sendiri, ya, untuk menghasilkan uang yang lebih besar lagi untuk Anda. Pertanyaannya sekarang ada Pak Ibu. Kalau inilah saya mengatakan kuadran kiri, ini kuadran kanan. Anda pingin kiri atau kanan? Saya jawab dulu. Halo? Yuk kiri atau kanan? Maunya? Jujur jawab. Makin jujur Anda menjawab, makin mudah saya akan bantu. Kanan. Maunya kanan. Ya, pertanyaan sekarang. Jujur. Selama ini berada di mana? Halo? Coba jawab sekarang. Jawab diri sendiri ya. Jangan lihat orang lain. Ini saya dulu Mas Bapak Ibu. Nah, jujur, you berada di mana hari ini? Memang betul semuanya. Semua orang hampir 97% berada di kiri. Dan hanya 3% orang berada di kanan hari ini. Saya sedang mengalami sebuah proses. Ya, saya berada di sini dulu, kurang lebih adalah 15 tahun, Bapak Ibu. 15 tahun.
Saya berjuang gila-gilaan untuk nembus sebuah tembok besar yang ada di sini, oke? Yang tidak tembus-tembus. Sampailah alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya katakan Anda, ya, bersyukur saya diberikan peluang, cara, ilmu dan strategi, ya. Hanya dalam waktu 5 bulan tembus 1 M omset dan 15 bulan dalam rekening, ya, ada gaji 1 miliar. Nah, itu dia. Dan alhamdulillah dari minus, kondisi minus, 15 tahun dulu coba nggak jadi, setelah 15 tahun minus, kondisi minus, kemudian struggle, berjuang dengan ilmu, dapat 15 bulan, 1 M, dan alhamdulillah hari ini bisa grow dan grow. Bangun sustainable dan seterusnya. Pertanyaan saya dengan Anda Pak Radi, coba yuk jujur. Jujur dengan diri sendiri, saya katakan Anda sendiri, saya akan cek, sudah berapa tahun you berjuang untuk mencapai 1 miliar pertama? Halo? Coba komen dulu. Berapa tahun waktu yang telah you gunakan, yang you perjuangkan, baik sadar tidak sadar, tapi nggak nyampe-nyampe juga. Padahal hidup cuma sekali. Hidup sekali, tidak tembus 1 miliar, saya mengatakan, ada yang salah dengan otak, Pak Ibu. Ada yang salah dengan you lakukan sebenarnya. Itu bahasa mudanya. Itu bagus. Puluhan tahun. Coba lihat angkanya dulu. Coba you hitung angka you sendiri. Ini cara terbaik sebenarnya. Sebab saya mengatakan, saya tidak akan bisa membantu Anda untuk pindah kuadran ini nanti kalau Anda sendiri pun tidak mau pindah. Karena banyak orang masih memilih nanti di sini. Sementara investasi kan di I, betul? Di kuadran kanan ini loh. Yang nama investasi, nah ini di sini dia problemnya. Sementara banyak orang berada di sini. Untuk pindah ke sini saya mengatakan nggak mudah. Salah-salah bisa gagal, habis semua itu duit. Itulah kenapa banyak orang yang gagal akhirnya. Sebab kenapa? Dia tidak sadar sudah berapa lama di sini. Dan dia tidak tahu penyebab kenapa dia berada di situ. Nah coba. Coba formula 1 miliar itu. Coba artikan ini Pak Ibu. Kata Anda. Formula 1M. Formula 1M itu adalah namanya 3T. Coba kamu 3T gitu. Mau 1 miliar nggak ini? Halo? Siapa mau sekarang? 1 miliar. Mau nggak? Halo? Kacang aja bagi Allah sebenarnya. Kalau you layak dan you berminat. Tapi kalau otak mengatakan besar, kenapa dia nggak datang selama ini? Sebab otak sudah mengatakan dia besar. Paham nggak? Halo? Ya Allah, saya mengatakan, kenapa banyak orang hari ini, dia hanya berada di kuadran kiri ini dan tidak berpindah-pindah? Siapa mau tahu? Coba komen I dulu. You mau tahu nggak? You mau tahu nggak apa penyebab sebenarnya? Atau sudah tahu penyebabnya? Saya tanya dengan Anda hari, coba pikirkan kira-kira. Kenapa puluhan tahun, kayak saya dulu 15-an tahun, nggak bisa tembus-tembus juga ini target jadi business owner, nggak bisa, investor kena bodong, buat bisnis nggak jadi-jadi, sudah buat semua macam-macam cara, nggak jadi-jadi juga, bolak-bulat aja di sini terus. Coba kita jawab hari ini, sebelum saya bantu jawab, kira-kira kalau you boleh berpikir, Pak Ibu, karena Allah kasih otak, betul? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kata Allah. Kira-kira bahasa mudanya dah itu isi otak untuk apa aja, kira-kira begitu. Kalau nggak digunakan. Ya, untuk melihat kebesaran Allah SWT yang Allah berikan. Allah berani menghidupi Anda sebenarnya. Allah juga menentukan rezeki Anda sebenarnya. Cuma kalau tidak ambil rezeki tadi, Allah akan tarik lagi. Jangan tanya dengan saya, kan takdir saya, emang you udah tahu takdir you? Mau datang laful mahfud sana apa? Tanya ke Allah, ya Allah, takdir saya gimana ya Allah? Enggak. Siapa ready? Coba you pikirkan sekarang kira-kira. Apa faktor penyebab sebenarnya? Kenapa puluhan tahun tadi yang you masih berada di sini nggak tembus-tembus juga 1 M? Nah, tulis besar-besar situ. Penyebabnya ini nih. Ya. Penyebabnya apa? Ini loh. Nah, ini dia. Sekolah yang tinggi, rajin, pintar. Mariku kerja, betul? Ada nggak sekolah kampus yang mengajarkan atau keluarga yang mengajarkan sekolah rajin, pintar dan tinggi jadi business owner, mariku jadi investor. Ono pora? Halo? Dijawab dulu. Ada nggak pendidikan yang mengajarkan jadi business owner, jadi investor?
Ono pora. Itulah masalahnya. Semua orang diarahkan ke sini. Dari sini dapatnya ini. Ini dia. Yang paling parah adalah sudah dapat ini, mental ini pula lagi itu. Ya Allah. Ini paling parah ini. Dapat UMR nggak ada masalah, tapi jangan pakai mentality UMR. Karena beda memang mentality UMR dengan mentality ya miliarder. Itu beda Pak Ibu. Inilah kenapa orang kejar di sini sebenarnya. Untuk yang ketiga, mendapatkan namanya adalah, yang ketiga namanya apa? Yaitu choice of freedom, kebebasan pilihan. Anda kalau sudah berada di kuadran kanan dan punya kebebasan pilihan, you bisa pilih dengan memiliki uang yang banyak, income yang waktu yang banyak, you bisa pilih untuk berangkatkan orang satu kampung umroh. You bisa pilih untuk bangun 100 masjid. You bisa pilih untuk bangun 10 pondok pesantren. Kan you maunya ke kanan tadi kan? Dan saya tunjukin sekarang. Kenapa berada di kanan itu tadi? Karena tiga inilah. Sebenarnya. Kalau ya di kuadran kanan nanti, berada di situ, dan hari ini saya doakan berada di sana sudah, minimal dari segi pemikiran dulu. Nah, itu dia. Walaupun isinya belum ada, tapi minimal saya mengatakan mindset sudah di kanan dulu. Miliarder, amin. Nah, amin lah sedikit. Dia akan banyak berinfak, banyak berzakat. Ya, dia akan jadi orang rendah hati, jadi dermawan. Amin lah sedikit. Saya sedang mendoakan Anda ini sebenarnya. Karena you kan maunya ke kanan. Betul nggak? Loh, wakbar angele diceritakan lagi. Dan yang paling biasa mengatakan Anda adalah, dari ketiga hal ini tadi, untuk mendapatkan yang keempat sebenarnya, targetnya itu apa? Yaitu mencapai nama adalah husnul khotimah. Itu dia.